Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu gharib dan muskilat. Nah, untuk itu perkenalkan, saya Robi Trisandi, mahasiswi dari Universitas Islam Kiai Ahmad Muzaki Syah dengan mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farhin MPDI dengan materi yaitu gharib dan muskilat. Nah, di mana di sini pengertian dari gharib dan muskilat? Yang pertama yaitu pengertian dari gharib. Jadi, gharib ini merupakan bahasa Arab yang artinya asing, tersembunyi ataupun samar. Nah, jadi istilah gharib diambil dari bahasa Arab, yaitu menurut Ibrahim Mustafa, ia merupakan isim sifat dari kata ghoroba yaghribu. Jadi di mana di sini artinya yaitu sulit dan samar. Kemudian dalam literatur Arab, istilah gharib al-qari'at ini tidak populer dalam peristilahan ilmu qiraat dan tidak pernah dipakai dalam tulisan para pakar ilmu qiraat. Jadi istilah ini banyak dipakai dalam buku-buku tajwid di Indonesia. Nah, misalnya metode qiraati memasukkan bahasa gharib al-qiraah tersebut pada jilid ke-6. Nah, itu merupakan pengertian dari gharib. Kemudian selanjutnya yaitu pada muskilat. Nah, di mana di sini dari muskilat itu sendiri memiliki pengertian di mana bacaan yang harus hati-hati. Jadi, muskilat menurut Suwarno adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dan cara membacanya itu berbeda. Nah, hal ini bertujuan untuk dalam membacanya itu lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca. Nah, di mana juga terdapat sebab terjadinya perbedaan mengenai dari muskilat itu sendiri. Di mana diantaranya yaitu yang pertama ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara atau bunyi lain. Kemudian ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca, dan yang terakhir yaitu ada taudan sifir. Nah, di mana di sini merupakan bulatan kecil di atas alif. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai dari macam-macam gharib dan muskilat serta cara membacanya. Yang pertama yaitu pada macam-macam gharib dan cara membacanya. Apa saja macam-macam dari gharib? Nah, yaitu di mana di sini disebutkan bahwasannya macam-macam gharib yaitu ada saktah, kemudian ada imalah, ada ismam, dan ada tahsyil. Nah, di mana di sini ada tahsil, kemudian ada nakli dan ayat-ayat sajdah. Nah, di mana yang pertama yaitu ada saktah. Apa itu saktah? Nah, saktah itu merupakan berhenti sejenak sekedar 2 harokat saja atau 1 alif tanpa bernafas. Nah, di mana saktah ini ditemukan pada 4 tempat dalam Al-Quran. Nah, apa saja? Yaitu pada surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2, kemudian ada surat Yasin ayat 52, dan ada surah Al-Qiyamah ayat 27, dan yang terakhir pada surah Al-Mutaffifin ayat 14. Itu merupakan pengertian dari saktah dan terdapat pada 4 tempat. Kemudian yang kedua dari macam-macam gharib yaitu ada imalah. Nah, di mana di sini imalah adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh, yaitu tulisan ro dibaca re, seperti yang pernah kita temukan pada surah Hud, yaitu dibaca biasanya pada ayat tersebut tulisan ayatnya itu dibacanya majroha tapi dibaca majreha. Nah, itu merupakan imalah yang memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Kemudian yang ketiga yaitu ismam. Nah, di mana di sini ismam itu merupakan menampakkan domah yang terbuang dengan isyarat bibir. Atau dengan pengertian lainnya, ismam itu bibirnya itu mencucu di tengah-tengah dengung dengan isyarat bunyi domah. Nah, bacaan ismam ini terdapat dalam surah Yusuf ayat 11. Kemudian yang keempat ada tashil. Nah, tashil adalah membaca hamzah kedua dengan samar antara hamzah dengan alif.
Adapun hamzah pertama tetap dibaca jelas. Nah, bacaan tafsil ini terdapat dalam surah Fusilat, yaitu Hamim As-Sajdah ayat 4. Dan yang kelima yaitu nakli. Nah, adalah memindahkan harokat pada huruf sebelumnya. Nah, bacaan nakli tersebut terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Yang terakhir adalah ayat-ayat sajdah. Nah, di mana di sini setiap orang yang membaca Al-Qur'an ataupun yang sudah mendengarkannya, bila kebetulan sampai akhir ayat sajdah, disunnahkan melakukan sujud tilawah atau membaca tasbih. Seperti yang pernah kita ketahui, apabila kita membaca Al-Quran, maka kita akan menemukan macam-macam gharib yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Nah, salah satu contohnya yaitu sudah saya jelaskan mengenai dari ayat-ayat yang sudah tertera. Dan contoh dari ayat-ayat sajdah itu banyak kita temukan dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu mengenai macam-macam dari muskilat dan bagaimana cara membacanya. Nah, yang pertama di sini ada perubahan suara, yang kedua ada huruf ro dibaca tebal, dan yang ketiga huruf wawu tidak dibaca. Jadi di mana di sini yang pertama yaitu pada perubahan suara. Nah, yaitu huruf shad diganti dengan huruf sin. Ini berada di 3 tempat saja. Nah, di mana yang pertama pada Quran surah Al-Baqarah ayat 245 dan Quran surah Al-A'raf ayat 69 dan Quran surah At-Tur ayat 37, yang ini boleh dibaca tetap shad atau diganti dengan sin. Yang kedua, di sini ada huruf ro dibaca tebal. Nah, biasanya jika ada ro sukun didahului dengan harokat kasroh, maka ro tersebut dibaca tipis. Tetapi pada kata-kata tertentu justru harus dibaca tebal. Dan ketentuan yang ketiga yaitu pada macam-macam muskilat, yaitu terdapat huruf wawu dalam sebuah kata tapi tidak dibaca. Nah, misalnya pada kata zaka. Nah, di mana tersebut merupakan potongan ayat dari za, kemudian kaf, kemudian ada wawu. Nah, akan tetapi wawu tersebut tidak dibaca dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu contoh gharib dan muskilah di dalam Al-Qur'an. Nah, gharib yang pertama gharib, di mana contohnya yaitu saktah dalam surah Yasin ayat 52. Nah, yaitu pada ayat kelima, di mana di sini berbunyi qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, di mana di sini bacaan saktahnya itu terdapat pada ayat mim marqadina. Nah, di mana di atas nun itu memiliki saktah, yaitu marqadina. Di atas nun tersebut ada tanda sin di atas nun. Kemudian yang kedua contoh dari muskilat. Nah, di mana yang ini boleh dibaca tetap yaitu shad atau diganti dengan sin, yaitu pada ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaghbitu wa yasud. Nah, di mana di sini ayat wa yasud ini kan shad. Nah, di mana di sini boleh dibaca tetap shad atau diganti dengan sin. Nah, di mana juga di sini ayat shad di bawahnya terdapat tanda sin. Jadi boleh dibaca shad, bisa juga diganti dengan sin. Itu merupakan contoh dari gharib dan muskilat.
Selebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang gharib dan muskilat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang lainnya. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.